Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Ibu akan membahas uji kompetensi 1. Ibu harap dengan penjelasan 10 soal ini bisa membantu kalian mengerjakan tugas bagian B dan C. Baik, kita mulai supaya tidak membuang-buang waktu. Kita mulai nomor 1. Ya, perhatikan beberapa senyawa berikut. Ada 5: barium fluorida, boron trifluorida, amonia, kalium hidroksida, asam nitrat, asam asetat. Menurut Arrhenius, contoh senyawa yang bersifat asam. Nah, kalau Arrhenius sangat mudah. Asam menurut Arrhenius punya ciri-ciri mengandung atom hidrogen di bagian paling kiri senyawanya. Nah, kita lihat ini BF3 bukan, ini yang paling depan N, ini depan H, ini depannya HNO3. Nah, nomor 4 ya kan. Nah, cari yang ada nomor 4-nya. Nomor 4 cuman ada 2 pilihan, berarti bukan ini ya kan. Nah, tinggal nomor 3. Oh, KUH jelas ini adalah basa. Nah, berarti bukan nomor 3 ya kan. Nah, berarti jawabannya langsung E. Begitu. Lanjut yang kedua, reaksi ionisasi asam karbonat. Asam karbonat sudah ditunjukkan di sini ya, opsinya sama semua untuk asam karbonat. Jadi kita sangat diberi kemudahan karena senyawa asam karbonatnya sudah benar. Nah, bagaimana reaksi ionisasinya? Nah, asam kita tulis di sini saja supaya jelas ya. Yang namanya asam pasti melepaskan ion H+. Nah, pasti ada H+-nya. Kemudian, nah kalau ini H-nya berarti di sini H+, sisanya yang ini adalah ion sisa asam pasti negatif. Nah, ada angka 2. Angka 2-nya tulis di depan ion asam ia sebagai koefisien, dan juga 2-nya ditulis di bagian muatan dari ion sisa asamnya. Nah, jadi tinggal cari. Oke, jawabannya adalah yang C. Ya. Selanjutnya yang nomor 3. Senyawa asam oke, dibersihkan dulu. Senyawa HS- dapat bersifat asam maupun basa. Reaksi yang menunjukkan HS- bersifat asam. Nah, perhatikan ini ia dapat bersifat asam, bisa bersifat basa. HS-nya bersifat asam, berarti HS-nya pasti berpasangan dengan S2-. Kenapa? Karena yang namanya asam pasti mengandung H+ lebih banyak 1. Nah, kalau dia sudah punya 1, kemudian ia sebagai asam, berarti basanya tidak punya H sama sekali. Nah, tinggal kita cari HS2. Oh, langsung dapat yang B. Bagaimana kalau yang ini? Oh, ini bukan. Kalau yang seperti ini sebagai basa, ini sebagai asam. Ini sama seperti ini. Nah, jadi kita tinggal lihat. Oke. Bu, yang ini bagaimana, Bu? Nah, yang ini ada 2 ya. Asam, basa, ini sebagai asam, ini sebagai basa. Nah, sepertinya ini bedanya hanya di bagian sini. Oke, Ibu tetap di B ya. Ini tidak berpengaruh sebetulnya. Ini ada kesalahan di situ. Baik, selanjutnya yang nomor 4. Perhatikan persamaan reaksi berikut. NH3 atau amonium direaksikan dengan ion H+ menjadi ion NH4+. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut. H+ bersifat asam. Nah, kalau seperti ini, perhatikan tidak ada H+ yang dilepas, tidak ada OH- yang dilepas, berarti tidak menggunakan konsep Arrhenius. Kemudian perhatikan ini 2 unsur atau 2 spesi menjadi 1, berarti bukan Bronsted-Lowry, karena Bronsted-Lowry pasti kirinya ada 2 spesi, kanan pasti akan ada 2 spesi. Nah, kalau yang seperti ini berarti ini adalah Lewis. Nah, ingat untuk di Lewis yang dipertukarkan atau yang ditransaksikan adalah pasangan elektron bebas, dan H+ selalu sebagai asam. Berarti jawabannya sudah dapat yang A.
Nah, namun kita cek lagi kalau NH3 di dalam konsep asam basa Lewis yang ada nitrogennya pasti basa. Nah, salah kan? Kalau ia basa, ia memberikan pasangan elektron bebas. Nah, kemudian yang namanya asam, ia menerima pasangan elektron bebas. Selanjutnya NH4, dia bukan yang mendonorkan atau yang menerima, ia adalah hasil dari penerimaan dan pemberian pasangan elektron bebas. Nah, ya, jadi nomor 4 jawabannya yang A. Lanjut nomor 5. Menurut Bronsted-Lowry, spesi kimia yang dapat bersifat asam maupun basa. Nah, yang mana? Kalau ia bersifat asam dan basa, berarti ia harus punya H+. Nah, sekarang kita ada atom H-nya. Oke, sekarang kita lihat yang A, HSO4- ada H-nya, ya, tapi pasangannya tidak ada. Nah, berarti bukan yang ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang tidak ada. Nah, ini tidak ada H-nya. Nah, terus yang D kita cek tidak ada H-nya. Ini tidak ada H-nya. Nah, berarti jawabannya tinggal yang B. Mengapa Bu jawaban yang ini? Karena HSO4- kalau ia menjadi asam, artinya ia memiliki H+ yang lebih, berarti ia punya pasangan asam basa konjugasinya adalah SO42-. Ini basanya. Nah, kalau ini sebagai basa, maka ia punya asam yaitu H2SO4. Nah, jadi begini, ya. Selanjutnya yang nomor 6. Perhatikan reaksi kimia berikut. Oke, jelas ada 2 spesi kemudian jadi 1. Berarti ini menurut Lewis. Baik pada OH- pada reaksi tersebut bertindak sebagai OH- pada reaksi tersebut bertindak sebagai basa Lewis, karena yang bertindak sebagai basa pasti ia memberikan, kalau Lewis memberikan pasangan elektron bebas. Nah, bukan proton, tidak melepaskan ion H+. Nah, tinggal 2. Nah, yang basa adalah yang memberikan. Nah, udah, yang menerima sebagai asam. Lanjut nomor 7. Perhatikan persamaan kimia berikut. Pasangan asam basa konjugasi pada persamaan ini. Nah, ini kalau Ibu, wah ini gampang sekali. Tinggal cari yang mirip, ya kan? Nah, maksudnya mirip bagaimana? Ini pasti pasangannya yang ini. Yang asam klorida pasti pasangannya Cl-. Nah, ini sebetulnya tanpa melihat ini Ibu bisa loh menjawabnya. Nah, asam basa konjugasi, yang ini jawabannya. Ya, tanpa melihat pasangan ini, tanpa melihat bersama reaksi. Nah, karena kita harus cari yang mirip. Nah, ini tidak mirip. Yang ini HCO3, ini O-nya mana? Nah, ya kan? Sama. Ya, oke, jawabannya yang A. Selanjutnya yang nomor 8. Nomor 8, oke, ada boron trifluorida, ada amonia, kemudian menjadi senyawa yang lebih besar. Pernyataan yang tepat. Oke, kalau seperti ini pasti ini asam basa menurut Lewis. Kalau Lewis, maka yang ditransaksikan adalah pasangan elektron bebas, bukan proton. Jadi bukannya A. BF3 tadi sudah sempat Ibu sebutkan bahwa BF3 atau boron trifluorida merupakan contoh asam Lewis yang paling populer. Jadi langsung jawabannya yang B kalau kalian hafal. Nah, sementara yang ada N-nya, kalau kalian lupa, yang ada nitrogennya merupakan basa Lewis. Oke? Yang namanya pendonor itu adalah basa. Ya, padahal BF3 itu adalah asam. Yang namanya akseptor atau penerima itu adalah asam. Nah, sementara NH3 itu adalah basa, pemberi pasangan elektron bebas. Selanjutnya yang nomor 9. Oke, nomor 9, peran spesi H2O. Peran spesi air dalam kedua reaksi berikut. Yang benar di reaksi 1 kita lihat H2O pasangannya sebelah kanan. Yang ini hidrogennya lebih dari 1. Ini hidrogennya 3, ini hidrogennya 2. Berarti yang ini asam, yang ini basanya.
ya. Nah, selanjutnya jadi kita cari H2O dalam reaksi yang pertama sebagai basa. Basa kalau seperti ini bukan Lewis, jadi coret yang Lewis. Bukan Arrhenius juga, karena Arrhenius berarti menggunakan pelepasan H+ atau pelepasan UH-. Nah, berarti sisanya tinggal D dan E. Kita lihat yang pertama kita sudah dapat basa Bronsted Lowry. Nah, sekarang tinggal kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2 kita punya H2O dan pasangannya UH-. Yang ini hidrogennya 2, di sini hidrogennya hanya 1, berarti ini adalah basa, ini adalah asam. Oke, kita cek lagi jawaban nomor D, basa Bronsted Lowry dan asam Bronsted Lowry. Jawabannya sudah benar yang D. Selanjutnya ya nomor 10. Perhatikan ketiga persamaan kimia berikut. Ada asam fosfat, kemudian melepaskan H+ menjadi H2PO4-, kemudian H2PO4- juga melepaskan ion H+-nya sehingga ia menjadi HPO42-, kemudian HPO42-nya dilepaskan lagi hidrogennya menjadi PO43-. Nah, pernyataan yang sesuai dengan ion HPO42-. Oke, kita bersihkan dulu. Yang itu HPO42-, cari HPO42-, HPO24-. Nah, oke, H2PO4-. Jika di sini kita bandingkan di persamaan yang pertama HPO4- dengan HPO42-, yang ini hidrogennya 2, ini 1, berarti ini basa konjugasi. Kemudian di pasangan kedua HPO42- kita cek dengan PO43-, yang ini hidrogennya sudah tidak ada, ini masih 1, berarti ini sebagai asam konjugasi untuk persamaan yang ketiga. Nah, karena HPO42- bisa bertindak sebagai basa, bisa bertindak sebagai asam, maka HPO42- merupakan senyawa amfoter. Begitu. Ya, kita cek yang B. HPO42- melepas H+ menjadi H2PO42-. Salah, kan ini tadi di sini nih ya. Nah, HPO4 harusnya iya lepas 1 jadi ini. Nah, HPO42- merupakan basa konjugasi HPO4. Nah, ini ada hidrogennya, ini tidak ada, berarti ya ini sebagai asam. Kemudian HPO42- dapat menerima menerima 1H+. Nah, kalau menerima 1H+, berarti yang 2-nya ditambah 1 kan berubah jadi min saja, bukan 2-. Kemudian yang E, HPO42- dapat bertindak sebagai asam konjugasi dari H2PO4. Nah, ini hidrogennya 1, muatannya 2-, ini hidrogennya 2, muatannya harusnya -1. Kalau ini hidrogennya 1, berarti ia sebagai basa karena hidrogen yang ini lebih banyak 1 daripada yang ini. Oke, itu pembahasan untuk uji kompetensi 1. Ibu harap bisa dipahami. Kalau belum, atau misalkan kalau pembicaraan atau perkataan Ibu terlalu cepat, silahkan diulang-ulang lagi. Jika masih belum bisa memahami, silahkan hubungi Ibu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.